Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Fitra di Boga. Saya berasal dari Bolaang, Mongondo Induk, tepatnya di Desa Suliman 2. Saya lahir pada tanggal 16 Maret 1996. Sekarang saya menimba ilmu di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang aliran-aliran, yaitu aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Adapun pembahasan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan aliran Khawarij dan bagaimana sejarahnya. Kemudian yang kedua, apa saja doktrin-doktrin aliran Khawarij. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan aliran-aliran Murji'ah dan bagaimana sejarahnya. Kemudian yang keempat, apa saja doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Dan yang kelima, apa saja sekte-sekte aliran Murji'ah. Dan yang terakhir, perbandingan antara Khawarij dan Murji'ah. Saya akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah kemunculan aliran Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau yang memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Kelompok ini bisa disebut Khawarij atau Khawarijiyah. Sedangkan yang dimaksud Khawarij dalam terminologi adalah suatu sekte, kelompok, atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang keluar meninggalkan barisan karena ketidakkesepakatan terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menerima arbitrase tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah dengan kelompok Buhad pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Lagi pula, berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu, tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Nah, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu doktrin-doktrin aliran Khawarij. Khawarij memiliki doktrin-doktrin pokok, yaitu pandangan politik. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Kemudian yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Kemudian yang terakhir, khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya. Kemudian, doktrin-doktrin aliran Khawarij dalam sesi teologi dan sosial. Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh. Mereka juga menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Kemudian yang kedua, adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jelek harus masuk neraka. Kemudian yang ketiga, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu aliran Murji'ah. Kelahiran firqah Murji'ah tidak begitu jelas, tetapi dapat dibatasi waktu muncul, yaitu pada dekade-dekade terakhir dari abad pertama. Firqah ini lahir sebagai efek antitesis atau reaksi terhadap kehiperbolisan Khawarij dalam akidah mereka dari segi pengkafiran dan keberkerasan bahwa amal adalah bagian yang tidak terpisah dari iman. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin. Orang-orang Murji'ah mengatakan pendapat yang sebaliknya. Iman adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, tunduk dan cinta kepadanya dengan hati. Adapun ketaatan-ketaatan lain selain itu bukanlah dari iman, dan meninggalkannya tidak merusak hakikat iman. Tidak disiksa apabila iman tersebut murni dan keyakinan benar. Kemudian, doktrin aliran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja' atau arja'ah yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun teologis. Di bidang politik, doktrin irja'
diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Adapun bidang teologi, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul saat itu. Nah, kita masuk pada sekte-sekte aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini terjadi perbedaan pendapat pada golongan-golongan aliran Murji'ah, atau sebagian kelompok aliran Murji'ah itu ada perbedaan pendapat, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Menurut golongan ini, bahwa orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Sedangkan golongan ekstrim berpendapat bahwa Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian mengatakan kafir secara Islam belumlah menjadi kafir karena iman dan kufur terletak dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang itu tidak menjadi kafir walaupun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran agama lain, menyembah salib, dan kemudian meninggal. Kemudian kita masuk pada perbandingan antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij dalam hal menyikapi pelaku dosa besar, aliran Khawarij langsung memvonis bahwa semua pelaku dosa besar murtad kecuali sekte Al-Najdah adalah kafir atau murtad, sehingga wajib dibunuh dan akan disiksa di neraka selama-lamanya. Sekte Al-Zariqah menggunakan istilah musyrik, yaitu memandang musyrik terhadap yang tidak mau bergabung dengan barisan mereka dan yang tidak sepaham dengan mereka. Pelaku dosa besar, membunuh, berzina, dan lain-lain dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir, yang berarti telah keluar dari Islam, kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Nah, kita masuk pada perbandingan pandangan, yaitu aliran Murji'ah. Sedangkan aliran Murji'ah memberikan pengharapan kepada masyarakat. Sekte Murji'ah ekstrim terkenal dengan krodennya bahwa perbuatan maksiat tidak dapat membawa kekufuran. Menurut mereka, keimanan terletak dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam kalbu. Karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti telah menggeser atau merusak keimanannya. Bahkan keimanannya masih sempurna di mata Tuhan. Mereka memandang pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Adapun sekte Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian dia menyatakan kufur kepada Tuhan secara lisan, maka orang tersebut tidak menjadi kafir karenanya, sebab iman itu tempatnya dalam hati, bukan di lidah atau di tempat lain dari tubuh manusia. Nah, itulah pembahasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada siapa saja yang mendengar ataupun menonton video ini. Pesan dari saya kepada teman-teman yang mungkin menonton video ini agar sekiranya like atau memberikan jempol seperti ini, karena ini juga berpengaruh pada proses penilaian oleh dosen. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.